Judul udah kelihatan? Judul kelihatan, Dok. Oke, saya akan berubah ke berikutnya. Kelihatan nggak ini? Soal Ya, box. udah, Dok. Sudah. Udah? Dok. Iya. Alhamdulillah. Berarti tadi lupa bismillah ya. Oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. Ini judulnya kemarin soal 294. Jadi ini pasien usia 75 tahun tadi sudah saya sampaikan. Obat-obatnya ini nyeri. Yang jelas saat ini nyerinya nyeri yang baru ya. Jadi diagnosa itu minimal menurut saya sih unstable angina ini pasien ini sebenarnya ya. EKG UGD nanti kita lihat ya. Ini adalah irama sinus. Problem utamanya kira-kira teman-teman sudah jelas bahwa ada suatu ST elevasi di lead V2, V3 ya. Ini yang paling khas di sini V2, V3. Kalau yang di sini ini ST elevasi udah tidak terlalu khas ya di V4 ya, udah hanya 0,5 mili aja ya. Tapi yang di V2, V3 ini ada ST elevasi dengan gelombang Q. Itu yang jelas di situ. Nah, ini sempat saya start di IG story, sebagian besar menjawab sebagai akut coronary syndrome. 83% dan sebagian besar menjawab STEMI ya, karena jelas teman-teman menganggap ada suatu ST elevasi yang masuk kriteria AH ya di V2 dan V3. Nah, ini saya share di grup Telegram kita, salah satunya yang rajin menjawab Mas Fati ini, terima kasih Mas Fati udah menjawab. Beliau iskemia anteroluas DD Whelan syndrome ya, karena ada bifasik T tadi ya. Suspek, tapi beliau juga nulis ada suspek LV aneurysm. Very good. Ya. Itu harus kita pikirkan. Kemudian Mas Fatur Rahman menjawab sebagai transmural MI, jelas bifasik ya. Omi antro dengan recent ischemia ya. Jadi semuanya menganggap sebagai suatu ACS. Tetap ada kecurigaan ke suatu recent STEMI atau STEMI di anterior lead. Kemudian saya share di IG story dan beberapa menjawab non-STEMI, ada old myocardial infarct, ada yang menjawab LV aneurysm, ada yang STEMI anterior, OMI anteroseptal, dan lain-lain ya. Karena memang DD-nya betul ini adalah suatu STEMI anterior atau STEMI old myocardial infarct tapi dengan persisten ST elevasi. Itu yang harus kita pikirkan. Dan pemeriksaan terpentingnya apa? Ya troponin, karena kita masih mendede, ya. Troponin, cari EKG lama kalau memungkinkan, dan echo. Kenapa kok troponin? Karena kalau saya pribadi kalau melihat ini nanti kalau teman-teman selesai menonton mengikuti ini nanti akan tahu kenapa sih troponin penting gitu. Karena kalau saya yang baca saya masih ragu nih. Ini benar-benar STEMI apa enggak gitu. Nah, karena itu saya butuh troponin. EKG lama juga penting menurut saya karena kalau teman-teman udah selesai nanti akan tahu bahwa oh ternyata enggak semua ST elevasi itu pasti STEMI gitu ya. Kemudian echo juga penting. Ya. Terus terapi UGD-nya apa? Nah ini ada beberapa pilihan ya. Apakah cuma single antiplatelet, misalnya kasih aspirin aja, atau single antiplatelet atau double antiplatelet ya, kemudian tunggu troponin atau fibrinolytik dan primary PCI. Tapi yang jelas fibrinolytik itu tidak ada tempat pada pasien ini ya. Ketika teman-teman ragu, kenapa kok ragu? Nah, nanti kalau belum pernah baca mungkin akan langsung wah ini pasti STEMI nih, primary PCI gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah mendengarkan ini akan tahu kenapa kok kita masih ragu ya. Fibrinolytik jelas tidak ada tempat. Nah, sebenarnya kalau primary PCM masih dimungkinkan, tapi menurut saya yang paling bijak adalah loading di ABT dan tunggu troponin. Ini ECG-nya tadi udah. Nah, satu hal bahwa pada ECG beliau ini ada ST elevasi di V2 sama V3 yang jelas memenuhi kriteria AH karena ini sampai kurang lebih sekitar 2,5 mili yang V2, yang V3 ini 2 mili. Jadi kriteria AH kan kalau di atas 40 tahun 2 mili ya di lead anterior V2 V3 ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau ada beberapa apa namanya? Ini dari jurnal ST elevation differential diagnosis. Jadi tidak semua ST elevasi itu pasti STEMI. Itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman ya. Ada misalnya early repolarisasi seperti ini. Nah, ini ST elevasi tapi jelas bukan STEMI. Perikarditis juga ST elevasi juga bukan STEMI. Kalau ini jelas ya, akut anteroseptal. LVH juga ada ST elevasi loh, tapi bukan STEMI. LBBB juga ST elevasi di V1 V2 tapi bukan STEMI karena di lead V1 V2-nya adalah resiprokal dari V5 V6. Kemudian hipotermia pernah dilaporkan, saya pernah baca
Tapi yang ini tidak terlalu khas ya. Hiperkalemia bisa jadi STEMI, saya pernah baca laporan kasusnya. Brugada sindrom seperti STEMI kadang-kadang, karena ada ST elevasi di V1, V2. Ya. Nah, satu hal yang teman-teman harus ingat ya, ini saya kira teman-teman sudah pernah baca lah ya. Jadi ini yang ECG normal, kemudian fase pertama ada hiperakut T. Ini menit sampai jam. Awal-awal bisa seperti ini, kemudian ada ST elevasi bisa 0 sampai 12 jam. Tapi ini tidak selalu. Kadang-kadang dalam 6 jam itu udah terbentuk Q wave. Nah, karena Q wave ini di sini bisa terbentuk 1 sampai 12 jam, bahkan 2 jam, 3 jam sudah terbentuk Q wave, tetapi masih ada ST elevasi. Kemudian dia akan setelah beberapa lama ST elevasinya turun dan kemudian terbentuk T inversi. Dan ketika lama betul ya T-nya balik lagi. Ini betul-betul suatu old myocard infarct. Kalau kayak gini bisa sampai 3 bulan dan beberapa ahli menyebut sebagai suatu recent STEMI. Nah, ini kalau kemudian dilakukan reperfusi, ya misalnya ini pada STEMI seperti ini kita lakukan reperfusi, maka akan terbentuk gelombang Q wave. Bisa kita cegah supaya gelombang Q wave-nya tidak terjadi, tapi kemudian T-nya menjadi bifasik seperti ini. Atau T-nya dalam seperti ini, tapi sudah reperfusi. Ini adalah gelombang reperfusi. Nah, satu yang belum disampaikan tadi di jurnal reading tadi adalah tentang left ventricle aneurysm. Jadi, left ventricle aneurysm itu bisa didapati persisten ST elevasi setelah STEMI. Nah, jadi biasanya kan kembali ya ST elevasinya ya, seperti yang kita sampaikan tadi ya, ini kembali ST elevasinya turun. Tapi beberapa itu tetap ST elevasi itu, karena terjadi aneurism. Jadi aneurism itu adalah suatu kondisi otot jantung di mana dia bulging gitu ya, kayak bikin bentuk anatominya berbeda. Ini tak tunjukkan. Sehingga pada waktu echo itu gerakannya tidak sesuai, paradoks gitu. Nah, lihat, ini echo kalau kita lihat ini left ventricle bentuknya kayak gini, itu yang bagus seperti ini. Nah, ini left ventricle, ini left atrium, ini right ventricle ya, ini left ventricle kayak gini. Nah, kalau pada aneurism yang terjadi adalah kayak gini. Lihat ya, ini echo, nah ini potongan yang sama seperti ini, kita lihat ya. Tapi ininya lihat, left ventricle dia kayak gini, ini ada aneurisme. Nah, ini ada daerah yang membulat, yang tidak bergerak, kemudian dia ototnya gerakannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Jadi bentukannya bentukan seperti ini, aneurism seperti ini. Nah, itu ya, yang harusnya normal seperti ini. Nah, pada kondisi seperti ini maka ECG-nya bisa ST elevasi. Dan salah satu kriteria yang sudah diteliti oleh salah satunya adalah Dr. Smith tentang membedakan antara akut STEMI dengan left ventricle aneurysm, ini sudah ada di jurnalnya ya. Jadi intinya adalah ketika ya, akut STEMI ini paling gampang ada kita bikin rata-rata boleh ya. Tapi yang paling gampang adalah di any lead aja deh. Di lead manapun V1 sampai V4 yaitu membandingkan antara T wave amplitude dengan QRS amplitude. Nanti tak kasih contoh. Kalau itu lebih dari sama dengan 0,36, maka kita cenderung ke akut STEMI. Tapi kalau kurang dari 0,36, ini lebih banyak ke LV aneurysm. Nanti tak kasih contoh. Nah, yang dilihat adalah gelombang T di sini. Sebenarnya sudah pernah tak bahas di video ya. Teman-teman yang pernah lihat pasti tahu. Jadi yang kita lihat adalah amplitude dari gelombang T, satu segmen ST apapun, pokoknya dari sini sampai atas, nih, dibandingkan dengan QRS, R ke atas sampai R ke bawah, T per QRS amplitude, dari atas ini sampai bawah. Cuma kalau sudah ada gelombang Q ya dari sini ya, dari gelombang Q seperti ini. Jadi contohnya ini T-nya adalah ke atas ini, dari sini sampai atas, ada 6 kotak. Nah, QRS-nya berapa? Ya dari sini sampai bawah. Ini kurang lebih sekitar 18 kotak. Ini saya ambil dari salah satu internet. Dan T per QRS ratio 0,33. Artinya, ulang, kalau dari penelitian Dr. Smith tadi, bahwa ini berapa? Kalau di bawah, di atas 0,36, curiganya akut STEMI. Tapi kalau di bawah 0,36, berarti kecuriganya suatu LV aneurysm. Nah, pada pasien ini 0,33 berarti curiganya aneurysm. Ini saya ambil dari jurnalnya Dr. Smith tadi. Ini adalah pasien khas bukan LV aneurysm tapi STEMI. Kenapa? Karena kita lihat, kan ingat yang dilihat V1 sampai V4 ya. Dan kita lihat
Kalau lihat di V1, V2, V3 nggak terlalu kelihatan banget perbandingannya. Tapi lihat, yang di V4 ini yang ke atas itu menurut beliau dihitung 2 mm, yang ke bawah QRS ya 2,5. Artinya 2/2,5. Oh, kan jelas di atas 0,36. Mungkin sekitar 0,7, ya kan? Artinya curiganya ke arah STEMI. Dan ini ketika dilakukan angiografi ini benar ada suatu akut occlusion. Beda dengan ini. Ini diukur ini 5/31, 3,5/21, 2/11, 0,5/7,5. Semuanya kurang dari 0,36. Dan ini memang suatu LV aneurysm. Ini figur 3 ini. Nanti bisa dibaca sendiri di jurnal beliau. Komen yang ora percaya karo aku ya deloken anu jurnale ngono ya. Nah, ada beberapa satu artikel yang cukup baik ini ya dari Dr. Amal Matu dan teman-teman. Left ventricle aneurysm. Nah, ini adalah contoh ECG, ST elevasi di sini, V1, V2, V3, ada gelombang Q. Tetapi di angiografi, LAD-nya itu non-signifikan. Padahal kan harusnya kalau kita lihat di sini, harusnya kena kan LAD kan, V1 sampai V4. Tapi PCA-nya malah di RCA, karena di RCA ada 95% stenosis. Jadi ini aneurysm. Dari echo ada aneurysm. Jadi ininya bukan suatu ACS-nya bukan di anterior nih, tapi di kanan. Di mana kanannya nggak ada perubahan segmen yang signifikan, itu kan? Jadi diagnosanya bukan STEMI, diagnosanya adalah unstable angina, karena juga troponinnya pada kasus ini normal. Oke, kemudian figur 3 ini dia tidak dilakukan angiografi, tetapi pasiennya nyeri, ya, seperti STEMI kalau kita lihat sekilas ya. Nah, ada estelevasi. Tetapi kalau dihitung dengan kriteria Dr. Smith tadi, dia tidak masuk. Dan memang ketika kita berikan beta blocker, itu keluarnya membaik. Enzim jantungnya normal, enzim jantung memak normal, kemudian dengan beta blocker membaik, dengan obat-obat angina itu membaik. Tidak dilakukan angiografi, dan ternyata didapatkan ECG lama udah kayak gini juga. Itulah pentingnya kenapa tadi ECG lama dan enzim. Plus echo. Karena kalau kita punya ECG lama, oh ternyata tidak berubah sejak dulu ya kayak gini terus gitu. Troponinnya normal, jadi mungkin tidak perlu angiografi. Nah ini juga sama, pasien sinus takikardi di sini, kalau ini dicurigai suatu STEMI ya, ini dicurigai STEMI, kemudian nah kalau penelitiannya di V1 sampai V4 ya, jadi V5 sebenarnya lebih signifikan. Ini juga ST elevasi. Dilakukan angiografi ternyata non-signifikan. Jadi tidak selalu ST elevasi itu suatu STEMI. Nah, tuh. Jadi dituliskan oleh beliau di situ adalah bahwa ST elevasi 20% pada pasien chest pain. Dan ternyata 3-4% itu adalah LV aneurysm ternyata. Nah, jadi kadang-kadang kita error in diagnosis dan manajemen. Itulah sebabnya kenapa kita harus hati-hati. Ini artikel yang lama oleh Dr. Smith juga sama tentang T/GRS rasio. Saya ambilkan contoh kasusnya bahwa ini pasien dengan aneurysm dengan high T/GRS rasio. Akhirnya false positif karena ketika dihitung, lihat ini T/GRS rasio rata-rata 0,22 di lead V1, 0,31 di lead V2. Yang paling khas adalah di lead V4. 3/4,5. Kita lihat ini 3 ke atas, 4,5 ke bawah. Karena 3 ke atas, 4,5 ke bawah, dapatnya berapa? 0,67. Tadi kan batasnya 0,36 ya. Jadi di V4 ini STEMI nih, akut STEMI. Tapi ternyata di angiografi nggak apa-apa, normal, non-signifikan. Jadi ini betul-betul suatu LV aneurysm. Artinya cuma menunjukkan bahwa setiap penelitian, setiap apa yang kita dapat dari evidence base atau guideline itu ya nggak selalu benar juga, tetap ada kesalahannya gitu ya. Jadi jangan terlalu fanatik banget lah, santai aja gitu. Nah, tadi false positif di angiografi normal. Nah, kalau ini jelas akut MI karena ketika dia di V4 juga sama 3,5 dibanding 4,5. Ini V4 3,5 tingginya per 4,5 0,78 dan ternyata betul ada oklusi di LAD. Akut LAD occlusion. Kemudian yang ini juga sama, ya. Kalau ini sebenarnya sih nggak usah pakai kriterianya Dr. Smith, teman-teman harus langsung mengenali ya. Ini jelas TOLT ya, TOLT dengan
T yang lebar dan tinggi seperti ini. Nah, ini jelas suatu STEMI ya. Tapi kalau mau diukur juga bisa. Ya, misalnya di V berapa ini? Di V3. Lihat ini. T-nya tinggi banget, R-nya cuma sedikit, ya kan? 10,5 T-nya dibanding 3 ya. Ini dianggap kalau pakai kriteria Dr. Smith ya, ini masuk ke STEMI ya. Nah, bagaimana dengan pasien kita? Nah, itu pertanyaan tuh. Kalau kita hitung itu di sini itu paling tinggi 3 mili, sementara QRS-nya itu sekitar 13 mili. 3/13 enggak ada 0,36. Ini juga sama, 2,5/12 enggak ada 0,36. Wis tak hitung. Ini perlu dihitung mana pakai kalkulator. Jadi saya dari awal curiga ini aneurism gitu. Pertanyaannya ini ACS apa enggak gitu ya. Dan satu hal ini ada di salah satu aku ngambil di blog LFTL ya kalau salah ya. Ini ada gambar yang mirip persis seperti ECG saya. Nah, gelombang T-nya ST elevasinya nggak terlalu tinggi banget, T-nya nggak terlalu yang gemuk. Harus teman-teman harus membedakan dengan ini ya. Ini kan gemuk banget ya, gemuk banget. Nah, ini juga gemuk ya, ini gemuk. Nah, pada aneurism rata-rata T-nya itu udah nggak terlalu gemuk kayak tadi. Ada kadang-kadang ada bifasik T di sini ya, ada ST elevasi kayak gini. Ini mirip kayak punya ECG saya ya. Dan ini LV aneurism. Nah, jadi diagnosanya apa? Karena jelas pasiennya nyeri dada dalam hari-hari ini, maka minimal unstable angina. Ya. Pertanyaannya perlu loading DABT apa enggak kan gitu. Ada sih yang protes, wah kan harusnya di apa namanya? Harusnya di single antiplatelet aja. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau saya akhirnya tetap saya DABT. Kenapa? Nanti kita lihat. Loading DABT enggak nih? Nah, itu. Saya mau nunjukkan sedikit. Karena juga troponina tinggi. Dok, kalau troponina tinggi tetap harus loading DABT enggak? Itu pertanyaan. Tergantung teman-teman pakai guideline yang mana. Kalau guideline PRQ masih tetap loading DABT. Ya. Kalau guideline ESC, ya nanti tak tunjukkan. Karena memang ada beberapa evidence based penelitian bahwa ternyata, lihat ini ya, pre-treatment, it is not recommended to administer routine pre-treatment dengan P2Y12 inhibitor. Artinya kalau teman-teman belum tahu anatomi koronernya, itu sebaiknya kalau menurut guideline ESC nggak usah di loading clopidogrel, nggak usah di loading ticagrelor. Lihat ini, it is not recommended untuk pemberian rutin P2 untuk clopidogrel atau ticagrelor kalau coronary anatomy tidak diketahui. Dan kita akan merencanakan angiografi. Jadi kalau pada rumah sakit yang ada cath lab atau pasien memang kayaknya mau dilakukan angiografi, jangan di loading dulu, itu menurut ESC. Karena memang dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata kadang-kadang high bleeding risk. Gitu. Masalahnya, tidak semua rumah sakit di Indonesia itu ada cath lab kan gitu kan. Jadi kadang-kadang itu cath lab-nya besok atau lusa. Pertanyaan itu lagi, gimana kalau besok atau lusa kalau setelah kita kirim baru dilakukan angiografi? Perlu DABT apa enggak? Nah, kalau memang pasiennya tidak direncanakan, jadi misalnya di daerah yang tidak ada cath lab, maka boleh diberikan loading. Ini menurut ESC dengan kelasnya tapi 2B. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata troponin meningkat itu tidak selalu ada acute occlusion pada tachyarrhythmia, heart failure, hypertensive emergency, critical illness, myocarditis. Ya, ini bisa peningkatan troponin, bisa peningkatan CKMB, termasuk tadi kasusnya Mas Abdul Halim tadi ya, itu bisa aja itu sebenarnya heart failure aja, bukan suatu non STEMI sebenarnya. Ya. Akut neurological event juga bisa terjadi peningkatan enzim jantung. Bahkan pada extreme endurance effort juga bisa nih. Ini ada di guideline-nya. Jadi kalau teman-teman yang fanatik guideline ya itu ada di guideline juga bisa dilihat. Bagaimana dengan pasien kita ini? Kenapa kok tak loading DABT? Karena satu, beliau ini jelas menurut saya unstable angina, selama ini tidak ada keluhan, kok tiba-tiba sehari ini pasti ada keluhan. Ini must be ada something gitu. Ya kita nggak boleh menggebiah uyah ya. Kemana menggebiah uyah apa ya bahasa Indonesianya? Menyamatarakan. Pokoknya asal harus persis seperti ini gitu. Ya mengobati pasien kan person to person. Pada pasien ini beliau jelas satu hari ini ada keluhan yang sangat signifikan dan kemungkinan besar ada masalah gitu ya. Tetap di depan saya berikan loading ABT dan ekosito.
Dan kita lihat ekositonya kayak apa. Nah, ada LV aneurysm di sini, di daerah anteroseptal, dan bahkan ada trombus. Ini adalah trombus nih, trombus yang cukup gede di aneurismnya di anteroseptal. Apakah trombus bisa meningkatkan troponin? Nah, itu tadi kan belum masuk di guideline tuh. Jadi guideline itu orang-orang selalu komplit ya. Ternyata lihat ini, LV trombus di Takotsubo syndrome ini bisa ada peningkatan troponin. Jadi bisa juga nih higher troponin E level nih ya, lihat ya. Jadi ini kadang-kadang ada peningkatan troponin. Nah, increase troponin level pada trombus di miopati. Jadi artinya pada pasien ini trombusnya LV trombus dengan miopati juga bisa menyebabkan peningkatan troponin. So, saya berikan DAPT, LMBH karena ada trombus. Ramipril saya berikan karena F-nya rendah, jelas saya mulai. Pakai ARNI boleh enggak, Dok? Boleh pakai ARNI. Tapi kan ARNI kan larang, Mas. Enggak KB iso tuku gitu. Jadi enggak boleh kita semata-mata saklek pada guideline tapi enggak mempertimbangkan keuangan pasien, itu enggak boleh kayak gitu ya. Kemudian atorvastatin harus kita naikkan menurut saya pada waktu fase akut saya biasanya berikan 80 mili, bisoprolol tetap 2,5 mili, nitrat saya berikan IV. Kenapa kok saya berikan ivabradin? Karena saya kepingin pasiennya itu tidak nyeri, tapi karena EF-nya kan sangat rendah ya. Saya khawatir juga kalau saya naikkan langsung dosis bisoprolol untuk menurunkan heart rate, nanti ada inotropik negatifnya kurang baik, malah kondisinya tensinya turun dan lain-lain. Jadi saya berikan low dose ivabradin supaya heart rate-nya turun. Tadi heart rate-nya sekitar 75 sampai 80 kali per menit. Dan ternyata setelah diberikan obat-obat ini membaik. Membaik. Pertanyaannya mau diangiografi apa enggak? Ini juga hal-hal yang masih abu-abu ya. Enggak semuanya itu bisa hitam putih kayak guideline, Mas. Enggak semuanya hitam putih kayak di buku gitu ya. Pasien itu kan unik, jadi kita harus pikirkan. Nah, kemudian setelah edukasi sama pasien, ngobrol sama keluarga gini. Ini membaik Pak sebenarnya sih ya, tapi troponinnya jelas tinggi. Troponin bisa karena heart failure-nya, bisa karena trombusnya ya dan lain-lain. Nah, dan kalau menurut guideline sekali lagi kalau balik guideline ya harusnya sih early invasive ya, kurang dari 24 jam. Tapi pasien kan membaik dengan obat, ada trombus lagi. Ingat bahayanya trombus apa? Kalau misalnya wire kita masuk ke left ventricle, ya, misalnya wire guiding kita atau apapun masuk ke left ventricle, nyenggol trombusnya, waduh bisa jadi stroke. Very high risk. Jadi sejak awal kita harus sampaikan ke pasien bahwa tindakan angiografi pada beliau ini sangat high risk, jadi sangat harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Keluarga setelah ngobrol-ngobrol akhirnya udah ada lakukan angiografi aja. Karena yang jelas kemarin tuh sehari itu nyeri banget. Pasien itu nyeri banget. Ya, akhirnya dilakukan angiografi pada hari kedua, jadi di atas 24 jam. Di LAD stay-nya baik. Sayang saya enggak punya rekamannya ya. Non-significant instant restenosis, tapi pada salah satu cabang obtus marginal, jadi left circumflex itu ada cabang yang disebut OM, obtus marginal. Ukurannya kecil sih, enggak terlalu gede, antara 1,5 sampai 2 mili. Itu ada stenosis yang signifikan 99%, dan kemungkinan itu yang bikin nyeri. Ya. Kemudian kita hanya melakukan balloning aja 15 dengan 1,5 mm balon 14 cm, TIMI 3, residual stenosis kurang lebih masih 20-30%, saya biarkan aja. Karena kalau kita maksimalkan nanti malah terjadi dissection dan lain malah jelek. Sementara stand-nya terlalu kecil menurut saya. Ada sih stand 20 tapi saya nggak terlalu senang masang pada pasien dengan vessel yang kecil. Kemudian kita discharge pada hari kelima dengan apa? Bukan antiplatelet, tapi kita berikan suatu oral antikoagulan. Karena lebih fokus kita ke trombusnya, ini juga menurut saya ini cukup untuk suatu post PCI balloning saja. Kecuali kalau kita pasang stent harus kombinasi dengan antiplatelet ya. Sebenarnya tentang LV aneurysm ini sudah pernah saya bahas di salah satu, nanti bisa cari. Ini adalah video tadi, nanti bisa dilihat. Sama, nah ini ECG-nya juga hampir mirip, suatu curiganya curah antara STEMI atau LV aneurysm. Setelah kita hitung, nanti ada hitungannya, ya. Ternyata mengarah ke LV aneurysm. Ya. Tapi kalau teman-teman yang di UGD atau di klinik, kalau kayak gini ya harus diberikan aspirin ya. Harus dikirim ke UGD, cardiac enzim, harus dikonsulkan kardiolog. Enggak bisa, oh ini pasti LV aneurysm Pak, dah Bapak pulang aja. Enggak boleh kayak gitu ya. Nah, tapi kalau saya, karena kebetulan ini pasiennya datang ke poli, gitu ya. Pasiennya tadi lihat
pasiennya 3 bulan tidak minum obat sama sekali. 3 bulan tidak minum obat sama sekali. Ya, nyeri lah ya. Saya echo. Nah, ini ada LV aneurism di anteroseptal anterior. Langsung saya berikan aspirin saja. Ini 3 bulan pasien tidak minum obat apa-apa. Aspirin, bisoprolol, ramipril, atorvastatin. Nah, kemudian hari ketiga tak suruh WA saya, Pak, hari ketiga ngabari saya gimana kondisinya. Dia tidak ada keluhan lagi udah. Jadi intinya tadi itu betul-betul LV aneurism. Tapi kalau mau saklek banget, memastikan ya troponin, ya itu penting. Cuma ya ini beliau kebetulan secara sosial ekonomi agak kurang baik, jadi ya sudah, yang penting sembuh lah ya. Kemudian teman-teman jangan lupa dengan STEMI ya. Jadi jangan terus habis dengerin kita tentang LV aneurism terus berpikir sidik-sidik LV aneurism. Nah, ini kalau klasik LV aneurism kayak gini ya, teman-teman lihat yang tadi pakai kriteria Dr. Smith ini jelas kurang dari 0,36. Nah, ini STEMI. Karena gemuk gelombang T-nya dan kalau lihat kita hitung T-nya tinggi di sini. T-nya tinggi di sini ya. Ada esterifikasi dengan T yang tinggi, ini adalah khas untuk akut STEMI. Larger T-wave, T-wave-nya lebih gemuk. Nah, T per KRS rasio tinggi. Nah, ini akut ILAD occlusion kalau kayak gini. Jangan terus karena habis nonton ini terus bikin sedikit-sedikit STEMI. Ini STEMI. Ya, STEMI. Ya, lihat terutama di V4. Ingat ya, banyak kunci di V4 ternyata ya. Ini juga STEMI tapi inferior. Lihat ini gelombangnya sedikit ya, STEMI di inferior. Ini juga STEMI. Lihat di V4, ST elevasi masih tinggi, gelombang Q-nya masih kalau dihitung T per KS rasio ini tinggi di atas 0,36. Ini juga STEMI, lihat di V4 ya. Ini STEMI apa? Ini STEMI. Jelas ini STEMI banget ya. Walaupun ada gelombang Q jelas ini STEMI. Karena ini pasien saya sendiri ada total oklusi dan kita lakukan PCI. Nah, dan jadi intinya LV aneurism pemakai kriteria Dr. Smith juga kadang-kadang bisa salah. Ya, bisa salah karena tetap ada keterbatasan, ya. Ini ada di video ini singkatnya aja, pelokok 40 tahun, ECG-nya kayak gini. Ini kalau dihitung 2,5 per 9, jadinya berapa? 0,27, enggak ada 0,36. Artinya apa? Kalau enggak ada 0,36 berarti bukan ACS dong, bukan STEMI dong, masih LV aneurism dong. Kita eko di sini memang menipis, tapi tidak kayak gini. Nah, ini aneurisma kayak gini. Ini menipis memang. Nah, menipis, hipokinetik berat di anteroseptal. Ya. Tapi ketika kita angiografi, lihat. Nah, ini ada staining dari kontras. Dan ini ada trombus di sini. Ulang ya. Ulang. Trombus di sini, total oklusi di sini. Ya, ini putih-putih ini trombus, kemudian kita lakukan PCI 1 stent dengan hasil baik. Jadi tadi kalau menurut kriteria Dr. Smith tidak masuk STEMI ya, tapi ternyata STEMI. Artinya itu harus kita pikirkan bahwa tidak setiap segala sesuatu itu pasti benar gitu. Ketika kalian baca banyak, kalian akan lebih bijak. Yang baca sedikit itu biasanya metenteng. Yang baca sedikit itu yang bilang, ini pasti, ini kalau yang lain pasti salah. Itu biasanya bacanya masih sedikit. Tapi kalau bacanya udah banyak, udah ketemu pasien banyak, akan lebih bijak. Oh, kamu belum tentu benar, saya juga belum tentu benar. Bisa aja saya salah dan kamu yang salah. Ya, we don't know. Gitu. Jadi itulah sebabnya kita harus. Yang kedua juga satu yang mau saya sampaikan ke teman-teman, harus pasien to pasien itu sangat penting. Nah ini kemarin barusan saya upload. Ini juga kalau ini bukan LV aneurism ya. Kalau kalian mau ngikutin guidelines, ini nggak masuk kriteria AHA. Ini nyerinya kira-kira 3 jam. Tapi lihat, dalam 3 jam sudah ada gelombang Q sama ST elevasi. Jadi kalau mau masuk kriteria AHA, akhirnya masuknya ke non-STEMI. Artinya apa? Kalau non-STEMI, kamu akan nunggu troponin. Kamu akan nunggu kalau troponinnya belum naik, karena sangat awal, kadang-kadang troponin bisa belum naik kan pada saat dini. Kamu masih akan nunggu serial troponin, menunggu eko, dan lain-lain. Padahal, ini feeling saya ini STEMI lah ini ya. Nah, kita lihat di sini, memang karena sudah ada flow di sini, tapi trombus di sini. Nah, kemudian kita lakukan PCI.
Jadi saran saya untuk teman-teman semua, baca yang banyak, praktek yang banyak, jadi supaya luas wawasannya. Kalau ragu, ask the expert, tanya ke teman atau siapapun yang lebih lebih pinter lah gitu ya. Open your mind gitu. Makin banyak baca, kita akan tahu bahwa kita nggak selalu benar kok. Orang lain juga nggak selalu salah. Kita harus mengikuti evidence based guideline di sebagian besar praktek kita, tapi bahwa ingat evidence based itu berubah. Ya, kayak misalnya obat ya, obat COVID lah, dulu sudah A, sudah oke, sekarang udah ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Ya, salah satunya adalah karena memang penelitian itu yang membiayai kan farmasi. Jadi kita harus pikirkan bahwa enggak semuanya kita harus ikut dengan evidence based 100% gitu enggak ya. Guideline juga bukan kitab suci. Jadi ya bisa aja salah, bisa aja kurang. Kayak tadi guideline ACS tadi nggak masukkan LV aneurysm di situ ya. Trombus juga, trombus nggak dimasukkan. Treat your patients like your family. Jadi ya kita akan tetap melakukan yang terbaik gitu ya. Terus ini mumpung ketemu sama saya mau ada pesan buat teman-teman semua. Ini adalah tips yang sangat penting menurut saya kalau teman-teman mau